Halo guys, Topik Pun. Apa kabar? Semuanya pasti baik-baik saja di rumah ya. Nah, sebelum kalian nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe ya. Dan juga nyalakan tombol notifikasi di YouTube kalian masing-masing. Dan gue ucapkan selamat menyaksikan. Back to my YouTube channel Ricky Channel MC, channel yang membahas ikan-ikan hias seputaran kota Bandar Lampung. Nah guys, hari ini gua akan membagikan sedikit tips bagaimana caranya menguras dan berapa lama sekali sih menguras akuarium ikan hias Mas Koki. Tapi sebelumnya, ngopi dulu guys. Nah guys, jadi Sabtu yang lalu gua menguras ikan akuarium ikan hias Mas Koki gua. Nah, banyak yang nanya sama gue berapa lama sekali sih lu kuras akuariumnya. Sebenarnya kalau gue nguras akuarium itu 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Karena kalau kita memelihara ikan hias Mas Koki itu kotorannya itu banyak sekali guys. Satu. Kedua, makanan yang tersisa, kalau misalnya ada tersisa itu dia akan menjadi lumut ya di seputaran kaca di akuariumnya. Nah, jadi ikan hias Mas Koki itu apa ya? Gampang, mudah untuk mencerna makanannya dan akhirnya menjadi kotorannya, dan kotorannya itulah yang bisa kalau kita nggak bersihkan itu akan menjadi bakteri yang berbahaya buat ikan hias Mas Koki kalian. Nah guys, jadi gua kemarin itu sedang menguras akuarium gua yang filter samping. Nah kalau filter samping ini kalian jangan sampai terlalu bersih banget, karena bakteri yang sudah terbentuk di akuarium kalian itu akan menjadi tidak baik. Sebenarnya memang itu kotorannya kita lihat nggak enak, tapi sebenarnya itu adalah bakteri yang membuat perputaran air menjadi semakin bagus ya. Jadi gua bersihkan semuanya. Kenapa gua kuras semua? Karena memang sudah terlalu lama, hampir 4 minggu, jadi hampir ya 1 bulan, supaya keadaan di dalam akuarium itu menjadi semakin baik. Nah jadi akhirnya gue kuras lah ikan hias Mas Koki gue. Jadi bagi kalian yang tanya berapa air yang harus dibuang, sebenarnya 70% air di dalam akuarium boleh kalian buang, atau 80% boleh kalian buang. Tetapi kalau udah kotor banget, menurut gue adalah lebih baik menguras semua air yang sudah ada itu kita buang dan kita ganti baru. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah setelah kita menguras akuarium, kita harus memperhatikan satu, setelah air masuk ke dalam akuarium, kita harus memakai garam. Jadi garam air ya, supaya air di dalam akuarium itu juga menjadi netral kembali atau tidak ada penyakit atau ada bakteri yang lainnya. Yang kedua, biasanya gue pakai heater. Heater akan gue hidupin dulu 1 jam sebelum ikan-ikan hias gue masukin ke dalam akuarium. Karena supaya ikan itu tidak kaget, karena kan suhu dia yang sebelumnya lebih panas daripada air yang kita masukkan ke dalam akuariumnya. Jadi kita harus perhatikan itu juga guys, supaya ikannya nggak kaget dan stres. Karena kalau ikannya stres, dia akan kayak menyendiri gitu loh, kayak di bawah, dan dia tidak banyak bergerak gitu. Dan setelah itu kalian pasti ada pertanyaan, boleh nggak langsung dikasih makan? Sebenarnya nggak boleh dulu. Sampai berapa lama? Sampai 1 jam setelah kalian kuras semuanya, baru kalian kasih makan, supaya air di dalam akuarium itu terbentuk dengan sempurna terlebih dahulu. Nah guys, nanti gua akan memperlihatkan bagaimana cara mengurasnya, dan juga tentunya setelah gua kuras itu airnya menjadi bening seperti apa. Dan salah satu kunci supaya air bening, gua pakai penjernih air sih guys. Nanti penjernih airnya seperti apa gua akan kasih lihat, dan juga gua pakai filter apa gua juga akan kasih lihat. So jangan lupa subscribe, dan jangan lupa komen, jangan lupa like, dan dukung channel gue ya. Thank you dan selamat menyaksikan. Nah ini dia guys, gue saat menguras akuarium ikan Mas Koki yang filter samping. Ini samping-sampingnya kalian juga harus bersihkan karena ada lumut-lumut di seputaran kacanya. Dan jangan lupa ini di bawahnya juga ada. Gue mau pakai spons ya guys. Ini spons yang sangat bagus untuk menyerap air. Belinya di mana? Itu di Indomaret ada, harganya murah banget. Dan jangan lupa ini dia
tempat menyedot air sampai dengan ke filternya. Ini juga harus dibersihkan karena ini juga berlumut guys. Dan kotoran-kotoran yang ada di samping kanan kiri batas kacanya ini juga bisa dikeluarkan pelan-pelan aja. Yang penting setelah gue menguras, ini gue persiapkan filternya. Ini kapas filternya, ini high quality filteran yang jadi ini murah banget, ini cuma Rp5.000 aja. Bagi kalian yang mau pakai ini juga bagus banget buat filter samping. Nah ini dia kondisi saat akuarium sudah dikuras dan diganti dengan air yang bersih. Nah koki-kokinya sudah mulai bisa berenang dengan aktif lagi. Nah ini dia keadaan kondisi yang sudah dicuci. Lampu sudah dimasukkan kembali, filter sudah disusun, dan juga heater juga sudah dipasang. Dan ini sudah 1 jam ya setelah air diganti. Nah ini yang akan gue cuci berikutnya. Ini filter atas. Ini ikan-ikan mas koki yang gendut-gendut, yang gede-gede, itu gue pisah di sini. Ini gue pakai filter atas. Nah di dalamnya apa nanti gue akan bahas di video selanjutnya. Nah ikan hias mas koki ini yang besar-besar ini gua pakai ini ya, apa namanya, ikan sapu-sapu yang albino. Supaya apa? Jadi lumut-lumut yang ada di kaca itu bisa dibersihkan oleh ikan sapu-sapu ini. Nah kalian juga pakai ya, karena ini sangat membantu kalian untuk supaya akuarium kalian juga nggak gampang lumutan. Nah ini juga ada ikan manfish. Ini bisa membantu memakan kutu-kutu yang ada di badan ikan hias mas koki. Nah guys, saat air sudah mulai diganti, gua memakai penjernih air. Ini dia penjernih airnya. Ini juga murah, ini cuma Rp7.000. Ini cara pakainya itu ada di deskripsinya guys, bisa dibaca. Biasanya sih gue pakai 10 kali tetes ya, 10 tetes gitu, untuk mencegah stres dan juga basmi penyakit yang ada di akuarium. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue juga pakai garam ikan. Ini juga pencegah penyakit saat air pertama masuk, supaya ikannya tidak terlalu kaget dan tidak menjadi stres. Berapa sendok? Gua pakai 4-5 sendok makan, atau secukupnya akuarium kalian sebesar apa, 1 meter atau kurang dari 1 meter. Nah ini kondisi ikan hias yang sudah mulai diganti. Dan ini dia filternya sudah disusun dengan baik, ada lampunya, dan juga ada pembuangan air yang sudah disaring itu melalui pipa yang ada di bawah dan disedot melalui filter samping. Jadi begitulah kondisi ikan hias mas koki gua yang sudah dibersihkan rumahnya sehingga mereka menjadi aktif kembali. Dan semoga kalian happy dengan video ini. Bagi kalian yang suka boleh like, boleh komen, dan juga jangan lupa share ya, dan juga di subscribe. Diajak yuk bantu channel ikan hias mas koki di Bandar Lampung supaya semakin dikenal di daerah-daerah lain. Oke guys, begitu aja video gue kali ini. Semoga kalian di rumah sehat-sehat aja, dan tetap ingat sayangi ikan hias mas koki kalian yang ada di rumah. Bye bye.